Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallahu bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6 nggih. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah, dzikra hadimil ladzati, perbanyaklah kamu sekalian mengingat hal yang dapat melenyapkan aneka kelezatan. Itu yang betul di saya pakai dal, yang betul pakai dal itu, enggak pakai titik nggih. Hadimah, dzikra hadimil ladzat, hadimi pakai dal. Pakai dal. Oh, berarti dal. Kalau yang di kitab adat kira pakai dal ya. Saya cek dulu ya. Saya cek dulu yang betul yang mana. Kalau di Google ini pakai dal.
bukan dal, pakai dal. Iya, pakai dal, bukan dal. Hadim. Iya. Betul ya. Hadimil ladzati. Yang hadim itu loh. Hadimnya itu. Yang hadim itu pakai dal apa dal, Ibu? Pakai dal. Ya betul. Ya. Dia kitab At-Tadhkirah, saya kan punya teks aslinya ya. Yang betul pakai dal. Karena hadim itu artinya merobohkan atau menghancurkan artinya. Hadama itu. Ya, jadi yang betul pakai dal bukan dal yang betul. Insyaallah yang betul pakai dal bukan dal. Jadi hadim pakai titiknya dihilangin. Yang betul itu seingat saya di dalam kitab At-Tadhkirah yang asli yang bahasa Arab gundul itu, sama di Google sudah saya cross check, itu yang betul adalah pakai dal. Ya. Perbanyaklah mengingat hal yang dapat merusak atau melenyapkan segala kelezatan, yakni al-mauta maksudnya mati. Yakni al-mauti maksudnya mati, bukan al-maut, al-maut kan hadim. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata hadisun hasanun, hadis hasan. Kematian itu melenyapkan kelezatan jasmani maksudnya ya. Tapi tidak melenyapkan kelezatan ruhani kalau setelah mati dia bahagia. Jadi saya ulang, kematian itu melenyapkan kelezatan jasmani. Karena dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, atau dalam satu riwayat yang sahih disebutkan, bahwa orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rezekinya betul-betul habis. Saya pernah cerita di sini, ada jamaah saya sebelum wafatnya, dan saya nggak ngeh kalau itu belum menjelang wafat. Beliau itu cerita ke saya bahwa sekarang saya nggak bisa makan banyak, Ustaz. Saya sampai beli buah yang saya sukai, tetap aja nggak bisa banyak makannya. Ini makanan ini saya suka semua, Ustaz, tapi saya nggak bisa makan banyak. Kenapa ya, Ustaz ya? Saya nggak ngeh kalau itu dia jatah rezekinya sedang dikurangi oleh Allah. Makanya terus kemudian selang berapa waktu ternyata beliau wafat. Saya baru ngeh itu, ya Allah. Berarti kemarin itu beliau paksakan untuk makan banyak, bahkan untuk makanan yang beliau suka itu nggak bisa makan banyak. Rupanya itu isyarat kematiannya, bahwa rupanya ya tadi itu betul, orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rezekinya habis. Padahal beliau menginginkan, pengen makan banyak sebenarnya, makanan yang beliau sukai bahkan itu, tapi tetap aja nggak bisa banyak, makannya tetap nggak bisa banyak. Anjenan hati-hati lah, semangat tak iso. Ngiboten kabeh semua kudu ngati-ngati. Jadi saya ulang deh, ya memang faktanya kan sekarang beberapa jenengan kan sudah mulai menghindari kopi misalnya, ada mulai menghindari gula, mulai menghindari nasi putih, mungkin ada yang mulai menghindari daging merah, ada yang mulai menghindari macam-macam lah. Ya kan seolah-olah Allah mau bilang ya, ingat hati-hati aja, ini sudah dekat ya. Karena semakin banyak yang dikurangi. Tapi bagi yang masih makan apa saja jangan GR juga. Wah, saya masih lama ini, duren masih masuk, ongol-ongol masuk, menu Padang yang santannya banyak masih masuk misalnya. Jangan GR juga, ngerinya dikurangi mendadak oleh Allah, repot. Jadi singkat cerita saya ulang orang itu disebut kematian itu mengurangi kelezatan atau menghapus kelezatan, maksudnya kelezatan jasmani. Tapi kalau kelezatan ruhani mboten. Karena justru setelah mati itu kalau dia termasuk orang yang bahagia, justru kelezatan ruhani masih dia nikmati setelah kematian itu. Pun lanjut. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan cerita dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul lail, apabila telah masuk atau telah berlalu sepertiga malam,
Qoma, beliau berdiri. Faqala, maka beliau berdiri, maksudnya bangun ya. Faqala, maka beliau bersabda. Kalau udah masuk sepertiga malam, ini enggak terangkan malam akhir atau malam pertama ya. Ini enggak sebutkan apakah ini sepertiga malam akhir atau sepertiga malam pertama. Pokoknya kalau udah masuk sepertiga malam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, uzkurullaha, ingatlah Allah, ingat dan sebutlah Allah. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ja'al mautu bima fih. Ingatlah pada datangnya maut beserta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kematian. Ja'al mautu bima fi, ingatlah akan datangnya kematian dan hal-hal yang terkait dengan kematian. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sungguhnya aku uksiru salata, aku telah memperbanyak as-salata, salat bersalawat alaika atasmu. Fakam aj'alu laka min salati, maka berapakah harus aku jadikan untukmu salawatku itu? Faqala, maka Nabi menjawab, ma syi'ta, sakarepmu, terserah kamu. Qultu, aku berkata, ar-rubu'a, bagaimana kalau seperempat dari aktivitasku di malam ini bersalawat kepadamu? Qala, Nabi menjawab, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak, maka jika kamu tambah maka itu lebih baik bagimu. Qultu, aku berkata, fan nisfa, maka bagaimana kalau separuh dari kegiatanku di malam ini adalah bersalawat kepadamu? Qala, Nabi menjawab, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak, maka jika kamu tambah itu lebih baik bagimu. Qultu, aku berkata lagi, fasulusain, bagaimana kalau 2/3 dari aktivitas saya malam ini bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak, maka jika kamu tambah itu lebih baik bagimu. Qultu, aku berkata, aj'alu laka salati kullaha, apakah aku akan menjadikan untukmu salawatku semuanya untukmu? Atau bagaimana kalau seandainya aku jadikan salawatku seluruhnya untukmu? Maksudnya semalaman itu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi menjawab, idan, kalau begitu kalau seluruh malam dipakai untuk bersalawat kepadaku, kata Nabi, idan, kalau begitu, tukfa hammuk, akan dicukupkan kesedihanmu, enggak sedih lagi. Wa yughfaru laka dzambuk, dan diampuni untukmu dosamu. Rawahu at-Tirmidzi, hadis at-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun, hadis hasan. Di hadis yang lain ada tambahan, wa tuqda hajatuk, hajatmu dipenuhi. Di hadis yang lain ya, di hadis yang lain. Jadi gini Bu, pertama Nabi mengingatkan tentang kiamat dan kematian. Tiba-tiba Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu nanya tentang sholawat. Berarti apa Bu maksudnya ini? Di antara amalan yang dapat menyelamatkan kita di hari kiamat dan saat kematian terutama itu adalah sholawat. Saya ulang Bu ya, saya ulang ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bicara tentang kiamat dan kematian. Tiba-tiba Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu nanya tentang amalan sholawat. Berarti erat kaitannya sholawat dengan keselamatan saat kita mati nanti, dan erat sholawat itu dengan keselamatan kita nanti di hari kiamat. Dalilnya banyak.
Nanti buka di kitab ini, di sini juga nanti ketemu insyaallah bab tentang sholawat. Sholawat sekali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalas berapa? 10 sholawat. Ada ulama ditanya, itu 10 kali sholawat dari Allah itu sholawat yang khusyuk atau sholawat yang ngasal? Kata para ulama yang ngasal. Kalau yang khusyuk lebih lagi. Nah, sekali kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat 10 solawat. Berarti apa, Bu? Solawat dari Allah itu isinya apa? Rahmat, ta'zim, maghfirah. Solawat dari Allah itu, Bu, isinya apa tadi, Bu? Rahmat, ta'zim, maghfirah. Rahmat, kasih sayang Allah. Ta'zim, pemuliaan dari Allah. Maghfirah, ampunan dari Allah. Pun dengan kata lain, kalau kita banyak bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita potensial dirahmati, dimuliakan dan diampuni. Pun paham nggih? Nah, kira-kira loh, kalau kita dirahmati, diampuni dan dimuliakan, kira-kira selamat apa selamat? Selamat. Apalagi namanya Bu Slamet. Ngoten nggih? Pun cetong ya, satu dulu. Di samping memang ada keterkaitan dengan hadis Sahih Muslim juga, Bu. Saat itu Nabi lagi, saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim ya, Rasulullah sang guru itu, yang kalau kita ngaji Rabu malam niku nggih. Nah itu ada nanti ketemu buku insyaallah ya. Hadisnya Sahih Muslim. Di tengah-tengah Nabi kita Muhammad SAW, Bukhari juga bahkan ngaji ngeten iki lah. Tiba-tiba ada seorang kampung nanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi balik bertanya. Itu diantara trik pembelajaran Nabi itu, kadang nggak menjawab, tapi orang itu diajak mikir. Jadi beliau nanya, Nabi balik nanya. Itu metode pengajaran Nabi diantaranya. Maka kata Nabi, "Madza a'datta laha?" Apa yang telah kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat itu? Berarti kapan kiamat bukan penting ya. Kapan kiamat itu enggak penting, buktinya enggak dikasih tahu oleh Allah. Bahkan Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diberitahu tanda-tandanya oleh Allah. Kapan kiamat Nabi tidak diberitahu. Berarti kapan kiamat enggak penting. Tapi Nabi malah bertanya, apa yang kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat? Berarti apa? Ya, berarti persiapan untuk menghadapi kiamat itulah yang penting. Maka si Badui itu menjawab, orang kampung itu menjawab, la syai'a, tidak ada ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah, selain dari saya ini mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi modalnya cuma cinta, tidak punya modal yang lain. Ini istilah saja ya. Maka kemudian Nabi bersabda, "O kama qal anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sebagai rawi hadis itu, beliau mengatakan, hari itu tidak ada hal yang paling membahagiakan saya selain dari sabda Nabi yang mengatakan, engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Karena itu berarti, kata beliau, saya potensial bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di surga nanti, sama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau-beliau itu, dikarenakan saya mencintai semua beliau itu. Wah, itu kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaannya gini, Bu, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW itu butuh bukti nggak? Butuh lah. Kalau cuma ngomong cinta nggak ada buktinya, semua bisa ngomong. Itulah kenapa orang beriman mesti diuji oleh Allah, agar tidak sembarang orang itu berkata beriman. Bahwa
harus ada konsekuensi. Jujur nggak dia dengan pernyataannya itu, makanya diuji supaya teruji jujur apa enggak dia dengan pernyataannya itu. Maka orang yang mengatakan cinta pun harus diuji, bener enggak dia dengan cintanya itu. Maka kalau cinta itu tidak dibuktikan, itu cinta gombal. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya gombal mukiyo itu. Cinta palsu, cinta dusta. Supaya enggak dusta cintanya, maka harus dibuktikan. Di antara hal yang harus dilakukan sebagai bukti kalau kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ittiba adalah memperbanyak bersolawat untuk beliau. Karena kata Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam satu makalah dikatakan, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita ini ringan lisan dan hati untuk menyebut beliau dengan cara bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kaitannya ke situ, Bu. Makanya bersolawat ini bagian dari, bukan satu-satunya ya, bagian dari modal yang sangat penting, Bu, untuk supaya kita ini selamat saat kematian, selamat saat nanti di hari kiamat. Semoga kita terus yang selamat itu ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu yang pertama, Bu. Kemudian dikatakan dalam hadis ini berkenaan dengan kalau kita semalam, di mana kita biasa isi dengan doa setelah sholat malam ya. Kok kita nggak berdoa tapi bersolawat aja semalam suntuk. Ya semalam yang kita lalui itu maksudnya semalam kita lalui setelah sholat itu. Maka janji Nabi di sini adalah tukfahamuk. Kalau di hadis yang lain yang saya tahu yukfahamuk, bukan tukfa tapi yukfa. Yukfahamuk, dicukupkan kesedihanmu. Di Ibu apa? Yukfa apa tukfa di Ibu? Yukfa betul ya? Ya betul. Di saya salah ini. Pakai tak. Di Ibu yuk. Di Ibu apa di Ibu? Tuh. Yukfahamuk. Kalau yang saya tahu bukan tukfa tapi yukfa. Yukfahamuk, dicukupkan kesedihanmu. Berarti apa, Bu? Enggak sedih, hilang sedihnya. Ibu-ibu kalau sedih perbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih sedih Ustaz? Kurang banyak, kurang sungguh. Ibu apa? Iya pakai ya, betul ya? Ya betul, yang betul pakai ya. Di saya pakai tak. Maka saya bilang tadi kayaknya salah ini. Yang betul pakai ya, yang saya tahu pakai ya. Terus saya ulang ya, kalau ibu-ibu sedih perbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kesedihan itu dibagi dua. Ada kesedihan yang ada sebabnya, ada kesedihan yang enggak jelas sebabnya. Iya, tahu-tahu bawaannya sedih aja. Pernah enggak ibu tahu-tahu bawaannya bete gitu ya? Kudu ngamuk aja. Ya, nah itu perbanyak salawat, Bu. Insya Allah Allah cukupkan kesedihan kita akan dibahagiakan oleh Allah. Ustadz masih sedih, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Salawatnya kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Sudah banyak Ustadz, kok masih sedih? Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kini janji Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Di mana kesalahannya? Ya tadi kurang banyak, kurang sungguh-sungguh, udah gitu aja. Saya teringat ketika ada seseorang yang sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan menceritakan tentang sakitnya. Oleh Nabi disuruh minum madu. Masih sakit ya Rasulullah, minum madu lagi kata. Balik lagi, masih sakit ya Rasulullah, minum madu lagi. Itu yang bohong perut kamu itu. Karena nggak mungkin janji Allah salah. Yang bohong perut kamu itu kata Nabi gitu. Akhirnya orang ini sembuh dengan izin Allah. Rupanya kurang banyak dia minum madunya. Saya pernah dengar dari seorang kawan, asal madu asli ya, bukan madu yang abal-abal. Madu asli itu sekilo kalau ingin punya dampak pengobatan ke diri ya, penyembuhan dengan izin Allah.
Itu madu sekilo kalau bisa habis 3 hari. Ya kata teman saya yang pakar ruqyah itu. Teman saya kan praktisi pengobatan, dia cerita madu itu kalau ingin berdampak pada penyembuhan dengan izin Allah tentunya ya, itu paling enggak madu sekilo habis 3 hari. Ya mbuh ya apa carane? Nggih, pokoke mbuh apa carane wis. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya apa rahasia kekuatannya Nabi madu. Kata para pakar, Nabi itu madunya madu hangat. Madu hangat itu stamina. Madu hangat itu air dulu baru madu. Itu madu hangat namanya. Bukan airnya hangat, bukan. Jadi air dulu baru madu. Kalau madu dingin, kalau orang yang demam supaya turun panasnya. Ini bukan kata saya, kata pakar. Saat itu saya nonton di Antv. Pas bahas cara sehatnya Rasulullah Muhammad SAW bersama Allahyarham Ustaz Muhammad Arifin Ilham saat itu ada 2 pakar yang bicara itu. Beliau mengatakan kalau madu dingin itu kayak yang demam-demam gitu supaya dingin, madu dulu baru air. Madu dulu baru air. Kalau madu panas, madu hangat, Nabi itu madu hangat untuk stamina itu air dulu baru madu. Paham nggih? Pun lanjut. Nah sama dengan salawat ini. Kalau ada orang ngomong kok masih sedih Ustaz, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Kurang banyak, kurang apa? Sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Monggo. Bagus. Selama berharapnya hanya kepada Allah, enggak syirik. Karena sholawat bagian dari media kita untuk berdoa kepada Allah. Ketika ibu bersolawat itu, ibu mintanya sama siapa? Sama Allah atau sama Nabi Muhammad SAW? Sama Allah tuh. Sholawat itu hanya wasilah saja kan? Wasilah yang kita pakai untuk merayu Allah supaya kita diijabah doanya. Dan itu wasilah yang benar. Di antara bentuk tawasul yang benar adalah di dalam doa itu bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak termasuk syirik insyaallah. Kecuali kalau ibu mintanya pada selain Allah, itu baru bisa berpotensi menjadi syirik secara etikot ya, secara etikot. Tapi kalau secara muamalah kita minta sama orang ada masalah, bu minta bu, ya enggak syirik kalau itu. Secara muamalah, secara etikot bergantung berharap berdoa hanya kepada Allah secara etikot. Lanjut nggih. Wa yughfaru laka dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah. Karena tadi di dalam salawat itu mengandung ampunan. Jadi mengandung apa tadi, Bu? Mengandung rahmat, ta'zim, maghfirah. Kalau di hadis yang lain, wa tuqdha hajatuk, hajatmu dipenuhi. Ijabah doa itu. Kalau kita bersolawat semalaman di mana kita selesai sholat malam itu bersolawat semua isinya untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang paling baik, sering orang nanya soalnya, adalah solawat Ibrahimiyah. Itu paling bagus ya itu. Ya yang kalau di tahiyat akhir ya dalam sholat itu. Solawat yang paling pendek, solawatnya malaikat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu solawatnya malaikat Jibril. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada masalah juga. Karena Cacat menjawab yang paling bagus sholawat Ibrahimiyah, yang paling pendek sholawat Jibril. Nah, adapun ibu pakai yang itu silakan, tidak ada masalah. Itu sholawat. Saya itu kalau siang begini, refleks mulut saya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berapa ndak saya hitung. Jadi kalau siang begitu masuk maghrib, refleks lisan saya, mulut saya itu sholawat. Saya biasanya sholawat barokah itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya suka yang itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik, ada barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya punya kiai di Dersmo Surabaya itu, Kiai Haji Mas Ahmad Nawawi hafizahullah, beliau cerita ke saya. Kula niku nalikane bangun griya, ketika bangun rumah itu kula mau selawat barokah niku, jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ada kata wa barik. Kok dengan izin Allah semuanya jadi barokah itu. Cukup aja dengan izin Allah itu cukup aja. Yes. Niku. Lek kula jenengan monggo tersanjang selawat. Sebagian ulama ada yang mengatakan begini. Kalau untuk efek ruhani itu pakai kata sayyidina niku. Itu menurut saya boleh sepakat. Itu kalau cerita ini bukan hadis. Ada ulama kalau ingin yang berdampak ke ruhani itu pakai kata sayyidina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau efek duniawi itu enggak pakai sayyidina. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu kayak Mahrus Ali Lirboyo itu bangun bangunan pondok yang sekian banyak itu ditanya oleh seorang kiai yang lain, sangipun tiba artone dari mana uangnya bangun pondok sekian apa, cuman saya modali 700.000 sholawat maksudnya, sholawat beliau, sholawat yang Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, yang kayak Mahrus itu. Kalau yang tadi kiai saya itu untuk bangun rumah juga sih, cuman kok pakai wabarik Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Saya secara pribadi senang aja yang itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Karena ada salawat, ada barokah, ada salam di situ. Nah, di dalam salat Ibrahimiyah itu juga ada salawat, ada barokah juga di situ. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad. Situ itu. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya itu. Tidak usah debat soal Sayyidina nggih. Kalau mau ngomong tok mau. Nggih, saya karena dari empat madhab itu 3 kecenderungannya pakai Sayyidina. 1 madhab Hambali di dalam sholat itu tidak pakai Sayyidina kecenderungannya. Yang salah itu yang enggak sholat itu semuanya. Enggak usah berantem nggih. Jadi enggak usah terlalu berkeras-keras karena itu bukan masalah prinsip. Kulo lek ceramah di kantor Muhammadiyah ya enggak pakai Sayyidina. Ya menghormati teman-teman di Muhammadiyah gitu. Lek jamaah separo-separo ono sing Muhammadiyah ono sing enggak pakai Muhammadiyah ya. Kulo pakai Nabiyillahi Muhammad. Nabiyina Muhammadin. Nah, tapi secara pribadi saya menggunakan Sayyidina kan saya bermadzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i dan 3 madzhab yang lain yaitu Hanafi, Maliki kecenderungannya menggunakan kata Sayyidina. Kecuali mazhab Hambali. Kalau Hambali dalam sholat kecenderungannya tidak menggunakan kata Sayyidina. Kecenderungannya dari 4 mazhab itu. Sependek yang saya baca nih. Wallahu alam bishawab. Intinya sholawat disebut banyak sholawat itu kata para ulama 300 bukus. Jadi lanjutan nanya saya berapa kali sholawat mboten kula hitung. Pokoknya sepanjang malam itu refleks mulut saya sholawat. Kecuali saya lagi sedang ingin memurojaah hafalan saya dari Al-Quran ya. Jadi misalnya lagi fresh nih. Biasanya kalau fresh itu saya pakai untuk memurojaah hafalan saya. Tapi kalau saya ngantuk-ngantuknya ngakeno sholawat atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, tergantung waktunya. Kecuali Jumat. Kalau Jumat itu seluruhnya dari malam Jumat sampai Jumat asar akhir itu saya perbanyak sholawat semuanya. Jadi enggak pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin untuk yang di siang harinya. Kenapa saya patok itu supaya punya refleks aja sih. Kan kadang jangan pernah enggak bingung gini. Zikir apa enak ya? Zikir apa ini? Nah, saya enggak usah nanya gitu. Pokoknya begitu siang gini perbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Begitu masuk maghrib sudah perbanyak sholawat aja. Nah, ngoten nggih? Nah, itu diantaranya.
Dan monggo dibuktikan nanti, karena janji Nabi nggak mungkin salah. Kesedihan baik ada sebabnya maupun yang nggak ada sebabnya, insya Allah dihilangkan kesedihan itu. Insya Allah. Yang ada sebabnya entah masalah anak, masalah dengan pasangan, dengan mertua, dengan besan, dengan tetangga, dengan atasan, dengan mantu, macam-macam, dengan ipar. Perbanyak sholawat. Nanti Allah ngasih jalan keluarnya, insya Allah. Dan kalaupun tidak ada solusinya, paling nggak kita bisa mengatasinya. Yaitu, dengan izin Allah itu kita bisa mengatasinya. Nah, atau yang nggak ada sebabnya tadi, bawahnya sumpek, kudu ngamuk. Padahal namanya sabar, ngamuan tapi misalnya gitu. Ya itu perbanyak sholawat aja. Dulu ada orang yang cerita ke saya gini, kalau kita baca salawat burdah yang Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, yang itu ya, yang redaksi yang itu, kan burdah banyak itu, yang itu redaksi yang Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Redaksi yang itu, kalau kata teman saya, insya Allah itu adem. Kok bisa adem? Saya tanya gitu. Ya, karena di dalamnya tidak sebut nama Allah. Ya, kalau Allahumma kan menyebut nama Allah. Nah, ini pure murni menggunakan kata Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu enggak sebut nama Allah sama sekali. Ini pure nama Nabi kita Muhammad SAW. Nama Allah menggunakan kata maula, tidak redaksi lafaz Allah. Itu adem. Saya pernah coba mengamalkan. Saya baca banyak itu, sudah tahu berapa itu. Sampai saya pernah mengalami satu kondisi di mana saya nggak bisa marah. Saking dinginnya itu, nggak bisa marah. Saya jadi pernah mengalami kondisi di mana saya itu nggak bisa marah. Lama-lama saya mikir enggak normal lagi aku kudu mosok kayak ngamuk. Akhirnya saya kurang-kurangin. Ya, kan enggak bisa marah kan enggak asik juga kan. Karena kalau kita ini enggak bisa marah itu ngeselin orang sekitar kita. Ngamuk, Mas. Kok kon ngamuk karepe. Ya. Jadi pernah ngalami kondisi itu, kondisi di mana saya enggak bisa marah itu pernah. Betul-betul nggak bisa marah itu. Bukan karena takut, karena betul-betul nggak tahu bawaannya, pokoknya adem aja gitu. Akhirnya kata saya, wah ini nggak normal, ini harus bisa marah. Saya masa nggak bisa ngamar. Ya, walaupun marahnya benar maksudnya ya. Alhamdulillah ya sekarang normal. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, itu seperti itu. Sholawat. Disebut banyak berapa Bu? 300 kata orang. Disebut banyak ini 300. Kalau belum 300 berarti belum banyak. Sholawat. Allahu Akbar. Dan dosa diampuni tadinya, dan hajat dipenuhi. Oke, monggo. Apa itu Bu? Al-Fatihah. Tidak ada masalah, kenapa emang? Ngeleyang? Siapa ngeleyang? Jenengan? Oh gini, saya mau terangkan dulu nggih. Sebenarnya Bu, zikir-zikir dari Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW seperti Al-Fatihah itu sebenarnya aman, steril, nggak ada masalah itu. Kalau sampai misalnya nun sewu jenengan zikir wirid yang sumbernya dari Al-Quran maupun dari Nabi kita Muhammad SAW, kok kemudian efeknya itu nggak bagus ya? Maaf ya, berapa banyak orang yang gila gara-gara wiridan itu? Ada, jangan salah itu. Wiridan tapi kok gendeng, aneh. Ada orang gila gara-gara puasa Senin Kemis itu dia ada. Harusnya nggak terjadi itu. Kalau terjadi, kemungkinan ya satu salah niat. Betul, kemungkinan satu salah niat. Dia baca Fatihah untuk apa? Jadi kalau dia salah niat,
Bisa, gila itu bisa. Salah niat. Al-Quran itu Bu bisa jadi sihir. Sihir yang haram itu bisa. Ini saya dapat cerita, saya kan orang Jawa Timur ya. Pusatnya santet itu di Lumajang itu ada. Iya. Dan lawannya kan nanti Banyuwangi sama Leak, di Bali sama itu Banyuwangi. Jadi saya mau cerita dulu gini. Dukun-dukun itu punya cerita gini. Yang paling sulit dihadapi, teman-teman Ustadz itu cerita, yang daerah Banyuwangi, daerah Bali itu cerita. Kalau ada leak misalnya atau santet yang mantranya itu murni mantra kufur, itu ngatasinya gampang. Udah kita serang aja pakai ayat Quran, hadis, zikir-zikir, udah selesai itu. Yang sulit itu kalau sihirnya, santetnya atau leaknya itu kombinasi mantranya antara Quran dan mantra syirkiyah. Itu top itu. Sampai segitu-gitunya. Jadi jangan salah. Kok bisa gitu Ustaz? Ya, karena kembali pada niatnya. Ada orang baca Al-Quran untuk undang jin itu ada. Berarti niatnya yang salah kan? Dan bisa itu, bisa. Sehingga dikatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya salah, jadinya ya gendeng itu, atau ngelayang tadi itu. Maka saya khawatir orang yang seperti Ibu ceritakan itu salah niatnya. Karena apa? Karena Al-Fatihahnya benar itu. Mungkin salah niatnya. Sehingga yang datang itu yang aneh-aneh itu, yang datang itu. Bangsanya karuhun-karuhun itu yang datangnya. Tapi beda kalau kita niatnya mendekat pada Allah, berharap kepada Allah, semuanya hanya karena Allah, misalnya gitu ya. Yang datang insya Allah rahmat kalau begitu. Tapi kalau niatnya salah, ya yang datang bisa genderuwo, dalbo, toyul, dan yang lain-lain itu, dan kawan-kawan itu. Nah, hati-hati nggih, hati-hati. Niatnya dijaga betul karena Allah. Karena Allah terus berharap kepada Allah. Baca Fatihah misalnya sama Yasin, berharap kepada Allah semoga suami takluk. Suami sendiri tapi ya, jangan suami orang. Silakan, tidak ada masalah. Ya, silakan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu bagian dari ruqyah. Ya, ruqyah itu Al-Quran keseluruhannya ruqyah, tidak ada masalah. Silakan aja. Berharap sembuh, baca Fatihah, mohon pada Allah tapi ya, silakan aja, tidak ada masalah. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab itu. Apa nanya berapa kali gitu? Yasin berapa kali gitu? Saya pernah cerita nggak sini ya? Saya pernah cerita nggak? Saat itu saya kan baca di Ibnu Katsir bahwa kebanyakan orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Itu ada di Ibnu Katsir di pembahasan tentang surah Yasin. Di awal-awal surah Yasin itu Ibnu Katsir ngasih prolog di situ, di antaranya apa? Bahwa orang-orang soleh terdahulu itu intinya ya ditolong, minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Suatu saat saya didatangi seorang satpam sebuah masjid. Saya lagi ngisi kajian di masjid itu, dia mendatangi saya. Ustadz, istri saya keranjingan TikTok, Ustadz. Iya, istrinya keranjingan apa? TikTok. Dia sering live, di like banyak laki-laki, Ustadz. Saya nasihati ngelawan, Ustaz. Saya nasihatin apa? Ngelawan. Terus maksud apa? Saya nanya gitu. Doanya apa, Ustaz? Supaya istri itu enggak ngelawan kalau kita nasihati. Saya pas habis ngaji itu kan, saya bilang, ya udah bacakan Fatihah dulu, minta sama Allah apa? Bapak minta sama Allah apa? Terus bacakan surah Yasin. Berapa kali, Ustaz? Sebentar, ini lawannya TikTok soal ini. Berapa ini? Dosisnya yang tepat berapa? Saat itu saya bilang, udah 9 kali saya bilang gitu. Pokoknya ganjil lah saya. 9, dicicil boleh saya bilang gitu. Enggak harus ya ini ya, enggak harus. 9 kali saya bilang. Saya udah lupa, lama itu enggak ketemu itu. Terus sudah lupa saya itu kalau pernah ngajari itu. Terus suatu saat ketemu kan, mendatang, Ustaz, terima kasih. Loh, kenapa Pak? Alhamdulillah, sekarang istri saya nurut sama saya, Ustaz, katanya.
Alhamdulillah sekarang istri saya nurut. Oh, Yasin ya. 9 kali ya. Karena lawannya TikTok. Kalau lawannya Shopee bisa. Yesus. Itu bisa jadi wasilah misalnya anak kita nonton drakor gitu. Bisa supaya dia berkurang gitu ya. Supaya nurut. Bisa. Insya Allah bisa. Intinya kita mohon pertolongan kepada Allah, bertawasul dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu seluruhnya ruqyah. Ruqyah itu kan pengobatan untuk segala macam masalah. Kalau kata Ibnu Qayyim, bukan kata saya, dalam kitab Ad-Da'wa Dawa itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan Al-Quran itu bisa jadi obat untuk masalah zahir maupun masalah batin. Tidak hanya masalah zahir, masalah batin juga. Ya termasuk mental dan lain-lain sebagainya. Ngoten nggih? Pun lanjut. Bab tentang sunnah ziarah kubur bagi laki-laki dan bacaan yang dibaca oleh penziarah. Perempuan sunnah enggak Ustaz? Kalau dalam kitab At-Tadhkirah sunnah juga untuk laki-laki maupun perempuan. Di bab ini Imam Nawawi mengkhususkan bagi laki-laki. Kalau ibu nanya perempuan, kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, perempuan sunnah juga untuk ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu sunnah bagi laki-laki maupun perempuan. Hanya ada catatannya di kitab At-Tadhkirah itu, kalau sekiranya kubur rame sehingga karena berdesakan antar laki perempuan, sebaiknya itu dihindari. Kayak kemarin kan bulan Sya'ban itu, bulan Ruah. Itu kan beberapa kuburan penuh itu. Nah, itu kalau sampai masuk dan keluarnya atau di dalam kubur itu berdesakan laki perempuan, ada bersenggolan lah gitu. Sebaiknya dihindari. Jangan ambil waktu yang penuh. Jadi ambil waktu sekiranya penziarah itu enggak banyak, ya, enggak banyak. An Buraidah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Buraidah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau, kuntu adalah aku nahaitukum, pernah melarang kalian an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur. Sekarang fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, faman arada ayyazural kubura falyazur, maka barang siapa yang ingin berziarah kubur, hendaklah dia berziarah. Fa innaha tudzakiru bil akhirati, sungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada akhirat. Saya mau terangkan dulu yang pertama. Dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Saat itu masih periode Mekah ya. Imannya kaum muslimin belum cukup kuat. Bawaannya kalau ngelihat kuburan pengennya sujud aja. Jadi saat itu iman kaum muslimin masih rawan kalau ke kuburan. Khawatir berbuat syirik. Nah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan itu kalau dalam bahasa usul fikihnya namanya saddud dzari'ah. Mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Tapi begitu di periode Madinah, di mana muslimin sudah cukup kuat imannya, Nabi malah menganjurkan ziarah kubur. Berarti larangan ziarah kubur dihapus, Bu, dalilnya, Bu. Diganti dengan kesunahan ziarah kubur. Kapan saja. Pertanyaan sekarang ini, apakah larangan Nabi sekarang masih berlaku? Secara umum tidak berlaku. Tapi kalau kita bicara per kasus, mungkin berlaku. Maksudnya, maaf, mungkin ada sebagian orang yang memang tadi, Bu, kalau ziarah kubur bawaannya pengennya berbuat syirik aja misalnya gitu. Nah, untuk model-model orang yang begini ini, jangan dulu ziarah kubur. Atau kalau mau ziarah kubur ditemani oleh orang yang berilmu, supaya dia tidak berbuat sesuatu yang berlebihan atau berbuat apa, Bu? Syirik. Nah, makanya saya pernah ketika ziarah di makam Sunan Ampel rahimahullah, itu ada seorang ustadz mimpin ziarah,
ngomong ustadznya itu di kuburan ngomong, Bapak Ibu, kita minta kepada Allah ya, bukan minta kepada Sunan Ampel. Nah, kita minta kepada Allah, kita di sini baca yang bisa kita baca dan mendoakan semua yang ada di sini, termasuk Kanjeng Sunan Ampel. Mintanya sama Allah ya, gitu. Itu ada yang begitu itu. Supaya kemudian orang tidak kepleset, gitu loh. Tidak kepleset. Jadi ziarah kubur itu sunnah kapan saja. Jadi jenis ibadah yang mutlaqah, mutlak ada perintahnya, terus ghairu muqayyadah, tidak terikat dengan waktu dan tempat, kapan saja kita mau. Jadi kalau saya tanya orang, Ustadz boleh nggak kita ziarah kubur di bulan Sya'ban kemarin? Lo boleh banget, kalau memang kita maunya bulan itu silakan. Yang penting jangan begini, harus bulan ini. Harus, mengharuskannya tidak harus itu ya nggak boleh. Atau mengatakan sunnah Nabi padahal bukan sunnah Nabi, itu juga nggak boleh. Tapi kalau nggak kok, saya lagi pengen ziarah sekarang aja, ya silakan aja, tidak apa-apa. Itu. Jadi kalau ziarahnya lebih kepada karena saya lagi pengen, ya silakan, tidak ada masalah. Walaupun ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu rutin ziarah syuhada. Itu para syuhada itu di permulaan bulan Sya'ban di setiap tahunnya itu. Itu yang dipakai dalil tentang haul, dipakai dalil tentang ziarah di bulan Sya'ban itu. Walaupun sebenarnya itu bukan dalil khusus ya, tapi lebih kepada ya lebih tepatnya seseorang itu boleh punya agenda rutin yang baik, walaupun itu merupakan hal yang tidak diharuskan gitulah. Nah, jadi yang penting jangan diharuskannya, itulah pokoknya ini. Kayak jenengan rutin Jumat berkah, boleh nggak? Boleh, kalau kata Ibnu Qayyim boleh, tidak ada masalah. Ibnu Hajar Al-Asqalani malah ketika menjelaskan hadis tentang bahwa Nabi itu rutin ziarah mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu itu dipakai dalil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa orang itu boleh punya kebiasaan baik di waktu tertentu, itu boleh, tidak ada masalah. Termasuk jangan punya kebiasaan apa Jumat berkah. Nah, termasuk juga kalau kata Ibnu Qayyim, orang berbuat khusus di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah itu boleh. Hari Jumat itu kan termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah, boleh, tidak ada masalah. Yang salah itu barangkali gini Bu ya, kita mau sedekah sekarang, uangnya udah ada, yang mau kasih sudah ada, tar nunggu Jumat. Nah, itu barangkali yang kurang tepat. Kenapa? Karena sedekah itu dipercepat, jangan ditunda-tunda. Kecuali memang kita sudah ada program agenda, misalnya santunan di bulan Asyura misalnya, monggo silakan. Tapi untuk sedekah tiap harinya tetap jalan, jangan ditunda gitu loh. Untuk yang agenda itu tetap jalan, tidak apa-apa. Tapi untuk yang harian tetap jalan juga, jangan ditunda hanya gara-gara nunggu Asyura. Karena belum tentu kita masih hidup kan gitu ya, makanya harus disegerakan gitu. Pun. Nah ini juga berkaitan dengan kalau di usul fikih itu Bu, ada pembahasan tentang nasikh mansukh. Ada dalil yang menghapus, ada dalil yang dihapus. Ada dalil yang menghapus, ada dalil yang dihapus. Jadi dalil yang lebih dulu dihapus, dalil belakangan. Misalnya gini Bu, di Al-Quran itu ada ayat tentang wasiat itu boleh untuk karib kerabat dan kedua orang tua. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Tapi terus turun ayat tentang waris, An-Nisa ayat 11. Loh, yang betul orang tua dan karib kerabat itu dapat warisan apa dapat wasiat? Nah, yang betul adalah kalau yang bersangkutan mendapatkan bagian waris, yang dimenangkan waris bukan wasiat. Kecuali ahli warisnya terhalang dari mendapatkan waris, seperti misalnya saudara-saudara si mayit, karena dia punya anak laki-laki si mayit itu, maka kan saudara-saudaranya nggak dapat bagian waris. Maka si mayit boleh semasa hidupnya itu berwasiat agar saudara atau saudarinya itu mendapat bagian hartanya. Itu boleh karena dia terhalang. Itu seperti itu. Ya, jadi ada istilah nasikh mansukh, hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Kalau tadi ini ziarah kubur, larangan ziarah kubur dihapus dengan perintah untuk ziarah kubur. Pertanyaan berikutnya,
apakah ini berlaku bagi pendapat para ustadz atau para kiai, para ulama? Jawabannya tidak berlaku. Jadi hari Kamis kemarin jenengan ngaji sama Ustadz Afif. Beliau punya pendapat yang saya berbeda dengan beliau. Pendapat saya tidak menghapus pendapat beliau, sebagaimana pendapat beliau tidak menghapus pendapat saya. Qaidahnya al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad ulama sesudahnya. Jadi kalau kita bicara ijtihad antar ustadz, antar ulama, antar kiai, itu tidak saling menghapus. Ustadz Afif dengan pendapatnya, saya dengan pendapat saya. Karena memang saya dan beliau tidak hanya pendapatnya yang berbeda kadang, tapi pendapatannya juga berbeda. Itu ngoten nggih? Wis, ndak nggih. Kenapa? Ya, gini. Sikap kita sebagai orang awam kalau ada ulama berbeda pendapat, saya baca dalam kitab Kaifan Nata'amalu Ma'aturasi wal Madhabi wal Ikhtilaf. Kita perhatikan mana yang punya dasar, mana yang enggak punya dasar. Kan maaf ya, ada sebagian kawan ustadz misalnya begitu menyampaikan pendapat belum menyampaikan dalilnya, ini dasarnya, ini alasan hukumnya diterangkan. Tapi ada juga kan yang gini, udah ikut aja pokoknya sama. Yang model begitu itu pilih yang ada dasarnya, jangan yang ngasal gitu maksudnya. Kalau dua-duanya punya dalil, pilih pendapat yang dalilnya sahih. Kalau dua-duanya bilang sahih, gimana? Yang satu ngomong sahih, satu ngomong sahih juga, gimana kalau gitu? Kata para ulama, serahkan hati kita kepada Allah. Serahkan hati kita kepada Allah, nanti Allah yang akan mencondongkan kita. Fakta ketika ada seorang ustadz atau seorang ulama berbeda pendapat, jenengan punya kecondongan enggak? Sudah itu, ya. Tapi tetap kedepankan yang pertama tadi. Kayaknya beliau dengan sabar menyampaikan dasar-dasarnya ini. Kayaknya ngasal nih, ngawur kayaknya ini. Saya pilih yang ada dasarnya aja. Kalau tetap urutannya tadi itu. Tapi kalau dua-duanya menyampaikan dasar dan dua-duanya mengatakan ini pendapat yang sahih, ya sudah, serahkan hati kita kepada Allah. Nanti biarkan hati kita memilih condong kepada yang mana. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Baik, saya teruskan lagi. Jadi nasih mansuh itu berlaku bagi dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tapi tidak berlaku pada pendapat-pendapat, ya. Itu seperti itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali ada malamnya Siti Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah Muhammad SAW. Kullama kana lailatuha min Rasulillah SAW yakhruju min akhiril laili ilal baqi'. Kullama kana, setiap kali ada apa lailatuha, malamnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, atau malam di tempat Siti Aisyah radhiyallahu anha, min Rasulillah SAW, dari Rasulullah Muhammad SAW, yakhruju, beliau keluar, min akhiril lail, di akhir malam, ilal baqi, ke makam Baqi. Fayaqulu, maka beliau berkata, itu ibu kullama kanat apa kullama kana? Pakai tak nggih. Kanan apa kanat? Pakai kana biasa nggih, nggih pun. Betul napa? Nabi keluar ke makam Baqi setiap di akhir malam. Ya, Siti Aisyah tahunya ketika Nabi bersama dengan beliau. Fayaqulu, maka Nabi bersabda, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan atas kalian, wahai penduduk kampung orang kaum beriman. Wa atakum man tu'adun, dan telah datang kepada kalian apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Ghadan, di esok hari, mu'ajjaluna, dalam keadaan
telah ditentukan waktunya, muajjal. Wa inna, dan sesungguhnya kita insyaallah jika Allah berkehendak, bikum dengan kalian lahikun akan ketemu nanti.